Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan berbasis bakat? Sherry Kabiler mengatakan bahwa bakat adalah karakteristik seseorang yang menggambarkan pemikiran, kepribadian, motivasi, dan cara mereka berurusan dengan orang lain. Yang menggambarkan pemikiran, kepribadian, motivasi, dan cara mereka berurusan dengan orang lain. Jadi kalau menurut Bilar ini, kepemimpinan itu berbasis bakat itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah pemikiran. Demikian. Agak acak tulisannya. Yang pertama adalah pemikiran. Yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian. Yang ketiga motivasi. Motivasi. Dan yang keempat adalah hubungan manusia, human relation. Human relation. Maaf ini kurang bagus tulisannya, kesulitan saya. Jadi menurut Bilar, bakat itu mencakup 4 hal. Mencakup 4 hal. Yang pertama adalah pemikiran. Jadi cara berpikir atau kemampuan berpikir orang. Jadi kalau kita ingin identifikasi berpikir itu ada yang berpikir besar, ada yang berpikir kecil gitu. Berpikir besar biasanya misalkan mereka selalu memikirkan urusan orang banyak. Berpikir kecil biasanya berkenaan dengan memikirkan urusan masing-masing pribadi atau urusan dia sendiri. Itu contoh. Jadi salah satu bakat kita ketika kita bawa itu, kita lahir membawa potensi berpikir dan nanti akan dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitarnya. Jadi ada yang terbiasa berpikir besar, mengutamakan urusan orang banyak dan seterusnya gitu. Yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian seperti tadi ya, berani, jujur, bertanggung jawab, disiplin, itu berkenaan dengan kepribadian. Tidak sombong misalkan, itu kepribadian. Kalau motivasi itu berkenaan dengan dorongan dari dalam diri sendiri. Motivasi berkenaan dengan dorongan dari dalam diri sendiri. Orang menyebutnya energi dari diri sendiri. Nanti kita akan bicara teori-teori tentang motivasi. Dalam kepemimpinan biasanya salah satu yang dipelajari adalah motivasi menurut pendapatnya McClellan. McClellan ini menyampaikan 3 motivasi para pemimpin. Motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi dengan orang lain, dan motivasi untuk berkuasa. Itu contoh. Kemudian yang ketiga adalah human relation. Kemampuan dia berhubungan dengan orang lain. Karena misalkan di setiap orang itu, pribadi-pribadi orang itu berbeda. Ada yang pribadi yang introvert, ada pribadi yang ekstrovert.
Introvert itu pribadi yang tertutup. Pribadi yang tertutup. Dia tidak mudah berkomunikasi dengan orang lain, dia tidak mudah bergaul dengan orang lain, dan seterusnya. Tapi ada juga yang ekstrovert. Ekstrovertnya ada yang normal, ada juga yang over gitu. Jadi ekstrovert itu berkenaan dengan orang yang terbuka, mudah bergaul, dan seterusnya. Gitu. Jadi inilah berbicara tentang bakat. Jadi kalau kita melihat tentang kepemimpinan berbasis bakat, kalau menurut Wheeler ini kita bisa melihatnya dari 4 hal. Dari cara berpikir, kemudian dari kepribadian, motivasi, dan cara berhubungan dengan orang lain atau human relation. Kalau menurut Yukel, bahwa kalau kita bicara tentang bakat kepemimpinan, itu menekankan kepada atribut pemimpin. Atribut, ciri-ciri pemimpin. Apa saja? Dia menyampaikan 4 hal. Kepribadian, motif, nilai, dan keterampilan. Jadi berkenaan dengan kepribadian. Yang kedua, motif atau motivasi. Yang ketiga, nilai, prinsip gitu. Prinsip-prinsip yang dipegang. Kemudian yang keempat berkenaan dengan keterampilan. Jadi keterampilan juga menurut Yukel itu masuk dalam bakat. Karena ada orang yang bisa terampil bermain bermain piano, ada yang tidak bisa. Ada yang terampil bermain bola, ada yang tidak bisa bermain bola. Ada yang terampil main bulu tangkis, ada juga yang tidak bisa, karena itu juga terkait dengan potensi diri. Jadi tidak bisa disamaratakan itu keterampilan orang itu. Jadi keterampilan itu juga ada kaitannya dengan potensi masing-masing, dengan bakat. Jadi ada yang terampil menyanyi, juga ada hubungannya dengan bakat diri. Sehingga menurut Yukel, keterampilan ini juga akan dibahas. Tapi nanti di buku ini kita juga akan bahas tentang kepemimpinan ini pada bab yang berbeda. Pada bab yang berbeda tentang keterampilan. Oke, jadi banyak ini menurut Jakaro dan kawan-kawan ini mengacu kepada kepribadian, temperamen, disposisi, kemampuan, serta kualitas abadi individu, dan seterusnya. Intinya begini, kalau kita bicara tentang ciri bakat adalah berkenaan dengan semua yang dimiliki oleh pemimpin. Apakah itu pemikiran, kepribadian, motivasi, sikap, dan seterusnya. Jadi sifatnya individu. Jadi kita akan berbicara tentang fokus on leader. Jadi kalau bakat, bicara tentang kepemimpinan berbasis bakat, itu fokusnya pada pemimpin. Apa yang pemimpin punya? Cara berpikirnya, sifatnya, motivasinya, keterampilannya, pengetahuannya, kemampuan beradaptasi dengan orang, dan seterusnya. Semuanya terkait dengan hal-hal seperti tadi. Nanti sambil jalan kalau ada yang ingin tanya atau ingin menyangka, silakan. Pak, bisa diulangi itu yang hubungan yang apa? Yang dari pemikiran, kepribadian, motivasi, yang hubungan manusia itu, Pak, bisa diulangi lagi. Oke. Hubungan manusia itu berhubungan dengan kemampuan seseorang bergaul dengan orang lain. Karena dari sisi, misalkan dari sisi psikologis ya, orang itu dikategorikan dua. Ada orang yang introvert, ada yang ekstrovert. Orang yang introvert adalah orang yang punya psikologi atau sikap yang tertutup, introvert. Mereka biasanya ditunjukkan dengan lebih suka sendiri, tidak banyak berbicara, kurang bergaul dengan orang gitu. Itu introvert. Ada yang ekstrovert.
Ekstrovert itu orang yang mudah bergaul dengan orang lain. Dia terbuka, lebih senang dia ketika bersama-sama dengan orang lain, rame-rame. Suka berbagi pengalaman, mendengarkan orang, dan seterusnya. Itu ekstrovert. Biasanya para pemimpin adalah mereka yang memiliki sifat-sifat ekstrovert, bukan introvert. Karena pemimpin lah berbicara tentang bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena pemimpin itu berbicara tentang influence. Pemimpin itu berbicara tentang influence. Tentang pengaruh. Dan bagaimana mempengaruhi. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain. Sehingga di sini dibutuhkan sifat-sifat, salah satunya adalah sifat ekstrovert. Ekstrovert, terbuka. Berikutnya adalah di bagian ini. Ini ada dua jenis kepemimpinan. Kepemimpinan berbasis bakat ini dan kepemimpinan berbasis proses. Hari ini yang kita bicarakan adalah ini. Kepemimpinan berbasis bakat. Dan ada perbedaan antara kepemimpinan berbasis bakat dan kepemimpinan berbasis proses. Kepemimpinan yang berbasis bakat yang diteliti pertama kali oleh para ahli bidang kepemimpinan, itu kepemimpinan dianggap pengaruhnya satu arah, one way, satu arah. Jadi ada asumsi bahwa kalau pemimpinnya hebat, maka dia akan efektif, dia bisa mempengaruhi bawahannya. Kalau pemimpinnya hebat, dia berbakat, maka dia bisa mempengaruhi bawahannya. Contoh, pemimpin ini memiliki ciri-ciri, misalkan dia tinggi, dia cerdas, ya, cerdas, ekstrovert tadi, terbuka, ya, mudah bergaul dengan orang lain. Kemudian dia fasih, fasih itu dia mudah mengkomunikasikan sesuatu, mudah menyampaikan ide, bahasanya mudah dipahami, cepat mempengaruhi orang lain, dan bakat-bakat lain. Dari sini dia bisa mempengaruhi pengikutnya. Jadi nanti ada beberapa istilah yang seringkali kita dengar ketika bicara tentang kepemimpinan. Jadi ada pemimpin, kalau dalam bahasa Inggris itu kan leader, ya. Biasanya leader ini dikaitkan dengan follower. Kalau follower tahu artinya kan? Pengikut, Pak. Pengikut, ya, pengikut. Jadi yang betul-betul pemimpin itu salah satunya para nabi, ya, para nabi, para imam. Karena mereka punya pengikut, punya pengaruhnya personal. Tapi dalam organisasi biasanya ada juga sebutan subordinat. Subordinat. Bawahan. Jadi seringkali orang menyebut bawahan. Sebenarnya idealnya kalau bicara tentang pemimpin itu lawannya adalah pengikut. Tapi dalam konteks organisasi seringkali kita menyebutnya bawahan. Dan pemimpin itu selalu dikaitkan dengan orang yang memiliki posisi tertentu. Walaupun sebelumnya kita pernah bahas bahwa berbeda pemimpin dan manajer. Manajer itu pimpinan, bos, ketua, kepala, macam-macam gitu. Dan orang yang dipengaruhi namanya bawahan. Jadi ada atasan, ada bawahan gitu. Ada pimpinan dan ada yang dipimpin. Tapi tidak usah terlalu. Jadi istilah pengikut di sini relatif sama dalam organisasi, kita juga bisa menyebutnya bawahan. Sementara kalau kepemimpinan berbasis proses,
efektivitas kepemimpinan itu bukan pada kehebatan pemimpin, tapi bagaimana respon dari bawahan. Bagaimana respon dari pengikut. Jadi kalau ini fokus, leader fokus, kalau yang ini lebih kepada follower fokus atau subordinate fokus. Jadi kepemimpinan berbasis bakat itu fokusnya pada pemimpin. Tapi kalau kepemimpinan yang berbasis pada proses, itu fokusnya kepada yang dipimpin atau followernya. Jadi pemimpin itu efektif apabila bawahannya efektif. Tapi kalau dalam kepemimpinan berbasis bakat, efektivitas kepemimpinan tergantung pada pimpinannya. Oke. Para ahli punya riset-riset yang menunjukkan hasil yang cukup beragam tentang kepemimpinan berbasis bakat ini, atau bakat-bakat pemimpin. Bentar, saya coba. Bentar. Ini contoh dari karakteristik pemimpin yang diidentifikasi oleh para pakar. Mulai dari Stockdale pada tahun 1948, Mann pada tahun 1959, studi Stockdale lagi pada tahun 1974, De Vader dan Oliger pada tahun 1986, kemudian Kirkpatrick dan Locke pada tahun 1991, Jacaro dan kawan-kawan ya pada tahun 2000-an ini. Stockdale mengatakan pertama kali studi dia mengidentifikasi beberapa karakter dari pemimpin. Pemimpin itu harus cerdas. Dia harus siap. Dia punya wawasan. Orangnya tanggung jawab. Ada inisiatif. Orangnya tekun. Percaya diri. Suka bergaul. Jadi kurang lebih ada 8 karakter yang diidentifikasi oleh Stockdale pertama kali. Pemimpin harus cerdas. Dia harus standby, siap. Punya wawasan, tanggung jawab, orangnya inisiatif gitu. Inisiatif itu tidak menunggu perintah. Untuk melakukan hal baik dia selalu berinisiatif. Kalau yang menunggu perintah itu biasanya bukan karakter pemimpin, karakter bawahan. Nanti dikasih telunjuk, tolong bikin ini, tolong bikin itu, baru dia bergerak. Kalau tidak ada telunjuk, dia diam saja. Sama seperti televisi dan remote. Nanti ditinis remote, hidup. Kalau pindah siaran, kalau tidak ada permintaan, dia tidak ada itu. Jadi biasanya karakter istilah orang dulu ini ladar, pengekor. Kemudian tekun, pemimpin itu tekun. Dia tidak banyak santai-santai gitu. Percaya diri. Dan dia suka bergaul. Itu contoh dari Stockdale. Mann pada tahun 1956 mengidentifikasi beberapa karakteristik yang juga memiliki beberapa yang relatif sama dengan Stockdale. Contohnya pemimpin harus cerdas. Jantan itu kayak kalau kita ini berani gitu. Berani bertanggung jawab. Kemudian mampu menyesuaikan diri. Dia punya kekuasaan dan orangnya terbuka, ekstrovers. Pada tahun 1974, Stockdale lagi melakukan riset, dia mengidentifikasi lagi beberapa ciri pemimpin. Pemimpin itu harus berprestasi. Dia harus di atas rata-rata. Orangnya tekun, punya wawasan, jadi percaya diri, inisiatif, tanggung jawab, suka bekerja sama, toleransi, punya pengaruh dan suka bergaul.
Kalau Fajar dan Oligier mengidentifikasi pemimpin itu harus cerdas, harus jantan gitu, harus bertanggung jawab, dan dia punya kekuasaan. Patrick mengidentifikasi bahwa pemimpin itu harus ada pendorong, dia harus jadi driver, punya motivasi, punya integritas, percaya diri, punya kemampuan kognitif, punya pengetahuan tentang tugas. Jakaro dan kawan-kawan juga mengidentifikasi beberapa nih, ada pengendalian diri, kecerdasan emosional, dan seterusnya. Jadi ini contoh dari beberapa temuan-temuan para ahli yang berbicara tentang ciri-ciri pemimpin atau sifat-sifat pemimpin. Yang sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang bukan pemimpin. Nanti kalau Anda menulis skripsi, bisa juga Anda meneliti tentang sifat-sifat pemimpin. Nanti teori-teori ini Anda ambil, Anda lihat, kemudian nanti Anda sesuaikan dengan tempat di mana Anda teliti. Bisa saja dari sekian yang ditemukan ini, Anda bisa dapatkan sifat yang berbeda di sana. Untuk itu, para ahli ini walaupun mereka memiliki fokus yang sama, meneliti tentang sifat kepemimpinan, tapi temuannya berbeda satu dengan yang lain. Kenapa? Karena beda antara ilmu alam dan ilmu sosial. Kalau ilmu alam itu sifatnya universal. Universal. Walaupun kita meneliti di Belanda, bisa diberlakukan di Indonesia. Sama hal seperti COVID-19 gitu ya. Kemudian dibuatkan vaksin. Vaksin yang diteliti di Inggris misalkan, diteliti dan efektif bisa menyelesaikan masalah vaksin 19, maka bisa digunakan oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena jenis vaksinnya sama, jenis virusnya sama. Itu yang disebut dengan universal. Tapi kalau dalam ilmu sosial, itu spesifik. Situasi sosialnya spesifik. Sifat-sifat tertentu di daerah yang lain efektif, tapi belum tentu di tempat yang lain bisa efektif. Karena spesifik sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, ini beberapa sifat yang ditemukan oleh para pakar. Baik. Di buku ini sebenarnya saya berbicara tentang beberapa bakat pemimpin ya. Yang pertama adalah bakat kognitif, yang kedua kepribadian, kemudian yang ketiga bakat hubungan pribadi. Jadi anggap saja tiga bakat ini merupakan ibu dari banyaknya bakat-bakat kepemimpinan. Yang pertama adalah bakat kognitif. Yang kedua adalah bakat kepribadian. Yang ketiga adalah bakat hubungan manusia. Kognitif ini tumpuannya pada pemikiran. Pemimpin itu punya pemikiran tertentu yang berbeda dari kebanyakan orang. Bakat kognitif ini apa saja? Yang pertama adalah intelligence, kecerdasan. Yang kedua adalah wisdom, kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah expertise, kepakaran. Jadi ini berkenaan dengan bakat-bakat kognitif. Jadi bakat kognitif itu dibagi menjadi intelijensi. Yang kedua adalah wisdom. Dan yang ketiga adalah expertise.
Yang pertama adalah intelligence. Intelligence itu apa? Intelligence itu kemampuan memperoleh, menyimpan, dan menerapkan pengetahuan. Jadi bagaimana orang memperoleh informasi, kemudian menyimpan informasi dan menerapkan informasi. Kalau kita belajar tentang ilmu-ilmu pengembangan diri, biasanya ada yang disebut dengan otak dan ada yang disebut dengan akal. Kira-kira sama atau beda nih otak dan akal? Beda. Beda. Kira-kira bedanya di mana antara otak dan akal? Kalau otak itu organ ya Pak. Akal lah apa dia punya cara berpikir, pemanfaatannya. Pemanfaatannya. Oke. Yang lain ada pendapat? Tadi Pak Agus menyampaikan otak itu seperti tempatnya, akal itu pemanfaatannya, atau otak itu toolsnya, akal itu pemanfaatannya. Otak itu biasanya punya fungsi menerima atau merekam informasi, menyimpan informasi, dan mengeluarkan informasi. Itu otaknya. Jadi dia menerima atau scanning, merekam informasi gitu. Jadi yang kita lihat itu langsung disimpan ke dalam otak kita. Kemudian kita keluarkan. Keluarkan itu baik dalam bentuk ucapan, tindakan, atau karya tertentu. Tapi akal seperti yang aku sampaikan itu pemanfaatannya. Akal itu mengelola. Mengelola, iya. Otak itu menerima, akan mengelola. Setengah mati suara ini, Pak. Oke. Mau baris suara semua. Baik, nanti kalau Ibu Yulianti kesulitan mendengar nanti ini ya, ikut di video. Iya. Tidak, Pak. Saya punya suara setengah mati, Pak. Baparo. Oh iya. Paro, saya punya suara, Pak. Kalau gitu istirahat dulu, nanti sudah sembuh baru. Iya, saya 2 hari sakit, Pak. 2 hari sakit. Masya Allah. Mudah-mudahan lekas sembuh, Bu Yuli ya. Amin, amin, Pak. Makasih atas doanya. Amin. Oke. Jadi kalau akal itu dialah yang mengembangkan informasi. Jadi biasanya inovasi itu lahir dari kerja akal. Jadi ada beberapa informasi yang dihimpun dalam otak, itu kemudian diolah, dikonstruk, dibangun oleh akal sehingga melahirkan informasi-informasi yang baru. Jadi kalau